Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita karunia nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di aula ini untuk sama-sama sharing, berbagi ilmu. Nanti ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Salawat serta salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi kami dari Polsek Pagedangan bisa hadir di sini. Nanti akan memberikan beberapa materi. Yang pertama mungkin kita awali dengan perkenalan, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, betul. Tapi saya pengen dengar suaranya ya, biar semangat pagi-pagi. Kalau nanti saya bilang selamat pagi, dijawab pagi, pagi, pagi 3 kali, terakhir luar biasa, gitu ya. Biar semangat pagi-pagi, oke? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala, nanti kami dari Polsek Pagedangan akan menyampaikan beberapa materi terkait yang pertama mungkin kebijakan dalam bermedia sosial, karena memang akhir-akhir ini dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, jadi usia-usia kalian sudah rata-rata megang handphone, megang gadget. Jadi apabila tidak diarahkan atau tidak dibimbing dengan secara teliti atau secara detail, hal itu akan disalahgunakan. Yang kedua, nanti akan disampaikan materi dari kami tentang terkait tata tertib berlalu lintas, karena memang usia-usia kalian juga sudah banyak yang menggunakan kendaraan roda 2. Nanti akan kita sampaikan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita miliki, tata tertib berlalu lintas, dan apa yang harus kita pahami dalam berlalu lintas. Yang terakhir, bentuk-bentuk kenakalan remaja. Jadi nanti akan kita sampaikan juga apa itu kenakalan remaja, bentuk-bentuknya, dampaknya, efeknya, dan hukumannya. Jadi nanti akan kita sampaikan. Baik, yang pertama mungkin kita perkenalan dulu. Pagi ini kami dari Polsek Pagedangan hadir bersama Bapak Kanit Lantas, anggota Lantas, staf Lantas, dan 2 orang siswa Spolwan. Jadi nanti adik-adik bisa berkenalan, bisa bertanya, silakan. Apa yang mau ditanyakan silakan. Saya mulai dari saya mungkin. Saya Andika Hartanto, pangkat Inspektur Polisi 2. Saya berdinas di Polsek Pagedangan, tugas saya sehari-hari sebagai Kanit Binmas Polsek Pagedangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nggak kompak, ya nggak kompak. Ada yang sudah pernah ketemu kakak? Siapa yang sudah pernah ketemu kakak? Yang laki. Biasanya yang laki nih. Hah? Oke. Perkenalkan, nama kakak Ibda Bayu Hadi Praitno. Kakak, jawaban kakak Kanit Lantas Polsek Pagedangan. Kakak sini dikasih ujangan. Tahu ujangan? Ujangan itu
dikasih perintah sama Pak Kapolsek untuk menerangkan tata tertib berlalu lintas. Lanjut, bijak dalam bermedia sosial. Lanjut, bentuk-bentuk kenakalan remaja dan sanksi. Masa-masa seperti kalian ini, mau yang perempuan, mau yang laki gitu sama, ingin menonjolkan kehebatannya. Betul nggak? Betul apa enggak? Khususnya yang laki nih, yang laki. Bro, kita nongkrong aja. Habis sekolah kita nongkrong. Kita bikin geng baru, geng tahu bacem. Lu kalau nggak ikut, lu bukan anak zaman now. Terus yang cewek, kita ngerumpi. Kalau kamu nggak ngerumpi, kamu bukan kelompok kita. Kita gibahin tukang somai depan. Sambelnya agak pedes tapi asin, kan? Mulainya itu dari sekarang. Karena apa? 789 itu menemukan teman baru yang karakternya berbeda-beda dengan backgroundnya yang berbeda-beda. Tahu nggak background? Itu yang biasa dipakai Photoshop itu kan background. Yang dari kalangan atau golongan yang berbeda-beda menjadi satu tumplek di sini. Ditambah karakter kalian yang sekiranya masih bisa goyang. Tujuan kakak di sini tata tertib berlalu lintas yaitu memberi contoh mana yang baik, mana yang tidak. Minimal kalian pernah dengar dulu nih, yang laki atau yang perempuan. Minimal itu dulu. Karena kalau sudah pernah mendengar, nanti di alam sadar bawah kalian tuh ada yang namanya rem, ya, yang pengen jadi cincan tuh pas itu. Kakak sebetulnya nggak begitu suka dengan namanya kakak yang ngomong, kalian akan mendengar. Karena apa? Itu metode zaman dulu. Kakak maunya interaktif, artinya kalian yang bertanya, kakak yang menjawab. Tapi nanti beberapa menit kakak kasih masukan kalian seperti apa contoh yang tidak benar yang selama kakak 2 bulan di Polsek Pagedangan ini sudah saksikan sendiri. Kakak akan menjelaskan secara real, bukannya secara buku atau slide. Kakak bawa slide, cuman kakak mau menjelaskan di masa kalian itu apa yang kakak hadapi di Polsek Pagedangan, ya, umumnya itu di Tangsel. 1, balap liar. Balap liar, tahu artinya balap liar? Jadi kalian naik motor, motornya liar tuh kemana-mana kayak kuda. 1 bulan kemarin balap motor di wilayah Pagedangan menghasilkan skor 4 meninggal, 2 sekarat, 1 koma. Iya, itu skornya itu. Itu skornya. Itu hasil akhir bulan kemarin. Yang nangis siapa? Siapa yang nangis? Emak babe. Emak babe yang nangis, bukan kalian. Ya kalian lagi sakit, lagi koma, lagi dikubur. Ya enggak nangis, udah nggak bisa nangis, paling menunggu nasib. Ini kakak jelasin secara real yang terjadi bulan kemarin. Karena apa? Kakak kasih seperti ini untuk acuan kalian gaya bermotor.
Siapa yang pakai motor hari ini? Angkat tangan. Yang angkat tangan nanti boleh nanya sama Bu Polwan. Oke. Yang laki satu siapa? Naik motor kira-kira. Oke, nggak apa. Jadi motor itu ada segi positif dan negatifnya. Positifnya menghantarkan suatu orang atau barang ke tempat tujuan dengan cepat. Ya, itu. Tapi cepatnya ada dua lagi. Mengantar barang atau orang dengan cepat ada dua lagi dibagi. Cepat tujuan atau cepat ke kuburan. Mau yang mana? Mau ini cepat ke pelaminan gitu? Oh, saya. Oh, belum waktunya. Sekarang belum waktunya, nggak tahu besok. Kelengkapan sepeda motor, contohnya satu apa? Dari kita bicara dari orangnya dulu. Satu. Helmnya kayak gimana? Helm proyek? Ada helm halves, full face, cuma ya ber-SNI itu minimal. Terus apa lagi? Yang orang dulu. Apa lagi? Sarung tangan, betul. Terus apa lagi? Pakai jaket. Terus pakai sepatu, betul. Tapi yang utama harus pakai celana. Jelas tuh pakai helm, masa nggak pakai celana? Kan aneh. Terus untuk di kendaraan bermotor, nah ya itu bensin, betul. Sepion, betul. Betul semua nih, tapi yang paling terutama beli dulu motornya. Ya, beli dulu motornya. Cuman kakak harap kalian itu usia seperti ini sekarang ini pasti belum ada SIM. Ya. Kalau dengan alasan, Kak, kan saya rumahnya jauh, biar cepet, biar nggak terlambat. Sebetulnya itu bukan alasan tepat, karena setiap berkendaraan wajib sudah mempunyai atau memiliki surat izin menikah. Yang cewek senyum aja. Ya, surat izin mengemudi tujuannya apa? Nanti kalau kakak tilang minimal ada surat yang menunjukkan jati diri pengendara dan jati diri kendaraan. Umur berapa bisa bikin SIM? Sampai udah 17? Kalau sudah 17 sekarang berarti SD-nya ngapain aja? Gitu ya. Kecelakaan lalu lintas, kakak ngasih 1 poin itu aja bisa 4,5 jam. Kalau ditantangin bisa 7 jam untuk poin kecelakaan lalu lintas. Kalian sudah bagus, sudah baik, surat sudah aman, tapi kalian tidak mengerti pengguna jalan yang baik. Kalian sudah pelan, kalian sudah spion sesuai, nggak kayak mama, sen kiri, belok.
Udah baik kalian, udah pelan. Lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning siap-siap apa? Kalau dari lampu hijau ke lampu kuning artinya bukan menurunkan kecepatan. Tapi orang Indonesia kalau dari hijau ke kuning itu biasanya menerobos, resikonya tabrak. Kalau udah ketabrak menjadi, kalau sudah mati mau ke, itulah finalnya. Yang darinya tinggal menurunkan kecepatan terus dia jadi menaikkan kecepatan, finalnya itu bisa berbeda. Itu doang, pada sepele kan? Kalian sadar nggak? Sepele. Tadinya menurunkan kecepatan, terus kalian menjadi meninggikan kecepatan, hasilnya itu berbeda. Jadi orang dewasa itu menentukan pilihan. Jadi anak laki itu besok bisa menentukan pilihan. Yang perempuan juga bisa menentukan pasangan. Ya, jadi kakak di sini sifatnya real. Kakak sifatnya bahasanya ya mati. Karena apa? Di usia kalian kalau pakai bahasa halus atau bahasa di rumah yang konon katanya selalu dimanja, itu kalian tidak akan masuk. Tapi kalau bahasa kepolisian seperti itu, kalian mau nggak mau harus mengerti resiko untuk berkendara. Berkendara itu tidak mengenal status, tidak mengenal pangkat. Begitu sudah sampai jalan raya, namanya pengguna jalan. Sebulan kemarin kita nemuin yang namanya siapa yang umur 16 tahun tinggal di Depok, dia meninggal dunia di Jalan Boulevard Utara atau samping AIS. Ada yang kenapa? Siapa? Jahit. Kenaik. Bapak air. Jadi mohon maaf. Jadi kalau namanya trek-trekan tidak mengenal tempat, waktu, karena si pelaku tersebut yang meninggal dunia meninggal di tempat dengan alamat itu sangat jauh. Nah, sangat jauh. Umur 16 tahun berarti kelas? Ya, kelas 9 ya. 9, 10. Meninggal di tempat. Ini Pak Panji sendiri yang nanganin, yang angkat Pak Panji sendiri. Karena apa? Kita membuat peraturan itu karena sayang sama kalian. Pakai motor, pakailah yang benar. Tidak untuk hal yang negatif. Untuk cewek juga, kalian juga jangan hanya bisa maju ke depan, tapi lihat kanan kiri dari spion. Yang laki kalau malam minggu sampai gerombolan. Jahit. Oke. Kakak juga pernah seumuran kalian, pernah. Gak mungkin begitu lahir langsung jadi polisi tua begini kan, gak mungkin. Pasti pernah juga, Bu Guru, Pak Guru pasti pernah juga. Cuma caranya harus benar. Dari umur
sekarang sampai nanti sudah kerja atau seperti apa ke depannya, kalian yang laki, yang perempuan menggunakan cara yang baik, itulah pola pikir yang dapat mengerem. Oh, kalau saya lampu hijau mau ke kuning, berarti saya harus menurunkan kecepatan. Kamu punya pemikiran itu dulu. Sabar, Jai, sabar. Hai. Ini berdiri mana orangnya? Oke, lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Kalau dilanjut berarti ya minimal tidak bercanda, tidak ngobrol, cuman pukul-pukulan deh ya. Kalau Pak, ada yang mau ditanyakan? Sekiranya masalah lalu lintas yang bikin kalian selalu bertanya, tanya ke orang tua juga nggak tahu, tanya ke guru juga belum memahami. Gimana kira-kira? Kalau kalian menganggap sepele yang namanya roda 2 atau sepeda motor, kalian pasti akan menemukan suatu kesulitan di kemudian hari. Oke, kakak kasih bayangan. Ini amit-amit ya. Kita ngasih pelajaran untuk kalian dan ini jangan sampai sebetulnya. Begitu kalian mengalami kecelakaan, apa yang harus kalian lakukan? Jadi kakak tadi begitu kecelakaan ya sudah tidur aja kan. Apa kira-kira? Kalau kalian sekiranya sadar atau kalian itu masih kuat untuk meminggirkan kendaraan, pinggirkan kendaraan sendiri. Karena apa? Di belakang kalian itu tidak tahu apa yang sepersekian detik terjadi di depannya. Paham nggak? Kendaraan bermotor hitungannya hanya sepersekian detik. Dalam arti kalian boleh celaka, tapi orang lain di belakang kita jangan sampai celaka akibat kita. Paham kira-kira? Setelah itu kalau kalian mempunyai lawan kecelakaannya, kalian komunikasi, jangan lari. Anak sekarang biasanya kalau ada kecelakaan lari, betul nggak? Karena apa? Tidak ada pengetahuan. Komunikasi dengan lawan kecelakaannya. Kalau tidak bisa, silakan datang ke kantor polisi Polsek Pagedangan. Bilang saya punya kakak di Polsek Pagedangan. Ayo kita ke Polsek Pagedangan untuk menyelesaikan kecelakaan ini. Nggak masalah. Kira-kira paham? Pahamnya apa? Siapa yang mau nanya sama Bu Polwan? Yang cowok perwakilan satu menjelaskan tadi kira-kira
perlengkapan bermotor apa aja? Kamu deh, sini. Diri. Ya. Biar gak ngantuk. Ngantuk kan kamu? Ngantuk kan? Bisa gak? Yang perempuan. Nanti perempuan yang nanya foto sama pembawa. Bisa foto sama pembawa, tapi yang nanya. Ada yang mau tanya dari cewek? Berdiri. Menyerobot lampu merah itu kena pelanggaran? Apakah menyerobot lampu merah itu suatu pelanggaran? Kakak jawab ya. Kalau menyerobot lampu merah itu satu pelanggaran sedang, bisa dikategorikan pelanggaran sedang. Nanti setelah menyerobot ada lagi pasalnya. Kalau ketabrak beda lagi pasalnya. Kalau mengalami luka ringan pasalnya berbeda lagi. Luka berat beda lagi. Meninggal beda lagi. Lalu lintas itu pasal berubah secara on the spot. Awalnya menyerobot lampu merah. Itu awal tuh. Setelah itu ketabrak, lanjut lawannya luka ringan, luka berat atau meninggal dunia, itu masing-masing punya pasal sendiri-sendiri. Setelah itu sayanya kabur apa enggak, itu nanti pasalnya berbeda lagi. Makanya dibilang lalu lintas itu pasalnya on the spot, apa yang terjadi di lapangan. Contoh saya nabrak lanjut meninggal. Bulan kemarin ada mobil nabrak motor, yang motor dua-duanya meninggal. Lanjut yang mobil melarikan diri, alhamdulillah sudah ketangkap sama pihak kita berkas semuanya, kita proses ke hukum. Dia melarikan diri dengan tidak melarikan diri itu pasalnya berbeda. Melarikan diri dikenakan hukuman 6 tahun penjara. Kenapa kakak bilang melarikan diri 6 tahun penjara? Karena kalian harus paham, lalu lintas itu tidak segampang naik motor dan ngegas motor. Resiko di depan kalian tuh apa yang terjadi di kemudiannya itu kalian tidak tahu. Ya, kalian nggak tahu begitu sampai rumah nyalain motor gas. Taunya hanya itu. Tapi yang terjadi di perjalanan kita tidak ada yang tahu. Makanya kakak bilang melanggar lampu merah itu salah satu penyebab terjadinya kecelakaan, penyumbang terbesar terjadinya kecelakaan. Dengan berhenti beberapa menit akan hanya beberapa menit berhenti aja, nggak menyerobot, akan mengubah waktu kalian selamanya. Ada lagi pertanyaan? Ya, sudah. Yang nanya cantik-cantik, yang ganteng lah, pengecut semua. Pinjam motor sama SIM-nya pinjam, bensinnya pinjam nggak? Ini yang uangnya. Oh, kalau saya enak bener itu. Kalau punya teman begitu
Lalu motornya dipinjemin, SIM-nya dipinjemin, terus helmnya dipinjemin, uang bensinnya dipinjemin, bagus itu. Tapi kalau namanya SIM itu tidak bisa dipinjam-pinjamkan, sama kayak kartu siswa kalian selalu menempel di diri kalian, nggak bisa dipinjam. Kalau motor nggak apa-apa, kalau helm pinjam nggak apa-apa, tapi surat izin mengemudi tidak untuk dipinjamkan dengan teman, karena itu yang melekat atau nempel di diri kalian. Terus kalau ditilang gimana? Ya sudah, ditilang nggak masalah. Karena tilangan itu, ingat, tilangan itu hanya sekedar perdata, bukan pidana. Kalian tidak perlu khawatir, nanti ketemu Pak Hakim, ketok palu, bayar denda di Bank BRI, selesai. Jangan sampai tadinya kalian pelanggaran ringan menjadi pelanggaran berat. Saya kira paham nggak yang tadi? Siapa namanya? Jadi kalau motor boleh pinjam, kalau ditilang, ya tilangnya tetap ditilang. Tapi nanti kalau adanya nggak punya SIM berarti ditahan STN. Ada lagi? Tadi mau nanya tadi? Ada lagi nggak? Yang lagi? Gak apa-apa, di luar lalu tes gak apa-apa, bebas. Apa mau jadi Pak? Saya mau jadi serse. Ya. Kalau mau jadi polwan setelah SMA itu meneruskan kemana? Itu ya pertanyaannya ya. Oke ya, untuk lalu lintas saya sudahi. Kira-kira, ayo yang lagi dulu, tunggu sebentar. 2 menit setengah. 2 menit setengah, karena laki-laki kalau mau sekarang nih nggak bisa diem. Karena emang hormonnya sedang tunggunya ya. Jadi seperti yang kakak bilang, berkendara itu tidak boleh sembarangan karena menentukan nasib dan masa depan kalian. Mau seperti apa, mau gimana, kakak minta tolong jangan diremehkan untuk berkendara. Kakak cukup ya, nanti kita sambung sama Pak Wawan masalah medsos beberapa menit. Pak Wawan, tepuk tangan untuk Pak Wawan. Hati-hati sama Pak Wawan, karena Pak Wawan ini ahli bidang IT, bisa menghacker HP kalian, makanya kami tunjuk untuk medsos. Apapun medsos kalian yang tidak benar bisa dihack sama Pak Wawan. Pak Wawan nama di intelijen Mabes bagian IT, hacker gitu lawan Pak Wawan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ketua sekolah dan ketua yayasan pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah menyempatkan kami untuk bersosialisasi kepada adik-adik siswa di MTS Datul Depan ini.
pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi tentang kepolisian. Pertama, adik-adik kita sudah mengenal ya apa namanya HP dan sosial, HP yang kita gunakan sehari-hari. Tapi kadang-kadang kita tidak merasa bahwa HP itu sebenarnya ada segi positifnya dan ada segi negatifnya. Tergantung kita bisa menggunakan HP itu dengan baik. Tapi maaf, sekarang sudah banyak siswa-siswa sekolah maupun dari SMP, MTS, Alia, dan lainnya itu banyak yang sudah mensalahgunakan HP yang kita gunakan. Pertama, dengan adanya sekarang HP yang sudah canggih, jadi banyak anak-anak yang mensalahgunakan seperti mereka itu mencari jati diri dengan cara bikin konten-konten yang enggak bagus. Sudah banyak di luar sana maupun di sini sudah ada yang anak-anak melakukan itu. Sebenarnya Wah, di sini maksudnya gimana Pak Wawan? Berarti Pak Wawan udah hacker anak-anak gini ya? maksudnya bukan di sekolah Udah di scanning ya kayaknya ini. Yang miring-miring berarti Pak Wawan udah tahu nih yang laki-laki siapa nih? ya sedikit banyaknya sudah ada lah. Ya Pak ya, sudah tahu. Sedikit banyaknya sudah ada. Untuk di Kecamatan Pegedangan ini. Makanya itu mungkin dari adik-adik, mari kita saring ya, menggunakan HP itu kita saring. Mana yang bermanfaat bagi kita, mana yang akan menjerumuskan. Maksudnya dalam kata menjerumuskan yang saya berikan contoh tadi, bikin konten-konten yang nggak bagus, terus mengikuti medsos-medsos, mengajak untuk melakukan konten-konten seperti tawuran apa gimana kan. Itu yang utama nih bagi anak-anaknya yang laki-laki nih, kebanyakan yang sudah yang ada terjaring gitu laki-laki nih Pak ya. Iya, yang udah terjaring laki-laki ini, anak-anak laki-laki khususnya ya di sekolahan kita ini. Himbauan dari saya, mari kita saring ya, kita saring penggunaan HP. Jangan sampai saya pun nggak mau lagi nih kayaknya nih Pak ya, murid-murid kita sampai kejaring lagi nih. Ya saya tekankan lagi ya, jangan sampai ada siswa sini terjaring lagi ya. Karena yang kemarin terjaring itu ya otomatis saya sudah tahu dan datanya pun sudah ada. Ya, mari anak-anak kita saring untuk penggunaan medsos ya. Kedua, dan medsos itu juga kadang-kadang bisa menimbulkan pembulian atau perundungan kepada kawan-kawannya. Ada yang seperti itu. Jadi melalui sosial media dan dia melakukan pembulian pada rekannya sendiri. Itu pun apabila diketahui siswa sini, adik-adik ini melakukan pembulian melalui medsos, itu ada tindak pidananya. Ya, apalagi apabila orang tuanya itu tidak suka dan akan melakukan atas tindakan pembulian pada kawan-kawan sendiri ya. Yang kedua juga saya ini juga ya, pertama anak-anak masa-masa kayak ini rentan dengan nongkrong-nongkrong, tawuran, balap liar. Itu sudah sering terjadi di Pegedangan ini. Sudah sering terjadi Pak di sini ya. Kemarin belum lama terjadi. Siswa itu mulai dari SMP ke atas. Itu pelaku-pelakunya untuk tawuran di Pegedangan ini. Kedua di Jalan Baru ya. Mungkin adik-adik ini aku udah tahu Pak jalan-jalan baru nih. Ya kan? Iya. Tahu nggak Jalan Baru? Deh. Hah? Tahu nggak?
mencatat juga ya. Hindari tawuran, hindari perjanjian dengan tawuran melalui medsos, karena itu sudah nggak rahasia umum lagi untuk di sini ya. Kedua mungkin dari Pak Kadin Lantas, kalau Pak Lantas sudah semua ya, sudah mengerti ya cara berkendaraan yang baik, mungkin sudah ngerti semua dari ya. Kedua, saya mengimbau juga kepada adik-adik, hindari keluar malam nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, karena itu akan memicu, akan diajaknya untuk melakukan tawuran. Mungkin itu aja Pak untuk sementara dari saya. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Wawan. Bertepuk tangan. Oke. Untuk Pak Kecek, mohon izin, mungkin untuk materi sudah kami sampaikan, tanya jawab juga sudah diberikan. Ya alhamdulillah, nanyanya ke Wawan semua. Berarti positifnya anak-anak di sini itu tidak sembarangan akan dirinya sekarang, karena akan menentukan di masa yang akan datang. Yang bercita-cita jadi polwan silahkan, yang bercita-cita jadi polki silahkan, tapi ingat, langkah kalian sekarang menentukan cita-cita ke depan. Jangan sembarangan, jangan terlalu over, karena apa? Yang terlalu over itu tidak baik. Saya harap yang lagi paham ya, apa yang menjadi sebab akibat, paham ya. Yang laki-laki yang mau jadi polisi, yang mau jadi polwan laki-laki, ya paham ya. Kira-kira tuh yang cewek juga yang menjadi polwan, untuk segala persyaratan ada di Google. Ya sudah melihat sama ibu polwan, tanya jawab. Sekiranya ada yang mau komunikasi lebih lanjut, nanti bisik-bisik lah di sini. Mau nomor handphonenya apa seperti apa, biar saya semangat. Saya mau lari pagi, mulai sekarang, mulai besok lari pagi. Oke, nanti kita kasih semangat untuk sukses di masa depan. Saya harap sekian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kedepannya saya di sini tidak memberi materi, tapi memberi penghargaan kepada siswa sekolah ini menjadi duta berkendara yang baik. Ya, mudah-mudahan kalian semua selamat, cita-citanya semua tercapai. Tidak ada yang merasa, tidak merasa apa? Tidak ada yang merasa untuk lebih hebat dari teman sekolahnya, karena kesetaraan membuat kita nyaman. Rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadin Lantas, Bapak Polisi, Ibu Polisi, Pak Wawan, Pak Binawas. Nah ini Pak Wawan ini, anak-anak sekalian, dia ditempatkan sebagai Binawas di Desa Lekongkulon. Jadi sehariannya Pak Wawan ya banyak bertugas di Desa Lekongkulon. Dan kebetulan hampir juga sering betul ketemu dengan saya. Jadi kalau ada apa-apa saya gampang untuk menghubungi Pak Wawan. Karena apa? Karena saya di Desa Lekongkulon adalah ketua BPD. Saya ketua BPD Desa Lekongkulon. Kebetulan untuk tugas fungsional saya sebagai kepala madrasah, kemudian juga di
kecamatan, saya juga di kecamatan dan di kabupaten. Jadi nanti untuk koordinasi dengan Pak Wawan sangat gampang dan mudah. Terima kasih tentunya. Ya, beri aplaus untuk semuanya tepuk tangan. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan dari awal sampai dengan akhir, ya, baik itu tadi diawali dengan perkenalan oleh Kadif Humas, kemudian Kadif Lantas, kemudian juga Ibu Polwan dan selanjutnya juga bersama Pak Wawan sebagai Binamas Desa Kulon. Ini akan menjadikan pengalaman baru, ini akan menjadikan ilmu, ya, yang mudah-mudahan apa yang tadi sudah tersampaikan jadi perhatian kalian semuanya, ya. Karena apa? Dengarkan. Saya sering mengatakan bahwa hari ini adalah masa depan. Hari ini adalah masa depan. Tidak ada tawar-menawar. Hari ini adalah masa depan. Apa yang kalian lakukan hari ini, maka ini akan menentukan kalian di masa yang akan datang. Hidup ini tidak sekedar mimpi. Hidup ini adalah kenyataan. Kenyataan-kenyataan hari ini kalian sedang belajar, maka kalian harus memanfaatkan waktu belajar kalian dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan hal-hal yang sifatnya positif dari mulai sekarang. Sehingga nanti kelak di mana kalian ingin mencapai sebuah tujuan, kalian sudah mulai melangkah dari sekarang. Tidak ada ceritanya menuju sesuatu tempat, tetapi kalian cuma diam di tempat. Tapi semuanya kalian harus berjalan menuju ke tujuan tersebut. Kalau tidak bisa berlari, maka kalian berjalan. Kalau tidak bisa berjalan, tetap maju, kalian harus tetap merangkak menuju sebuah tujuan. Ini baru kenyataan hidup. Ya, hari ini adalah masa. Ya, dengarkan. Jadi manfaat kita mendapatkan kunjungan, manfaat kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang langsung, ya, bukan cuma guru yang menyampaikan, tetapi Bapak Ibu inilah yang langsung punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Ya, jadi sudah disampaikan. Ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita bersama. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dimasukkan anak-anak ke masing-masing. Dari mulai 7A. 7A, silakan. Mau foto nggak dengan ibu? Saya pengen ngajuin